kawan-kawan dimanapun berada terkait dengan pertanyaan bagaimana caranya biar kita bisa keluar dari rasa malas belajar dikarenakan kondisi pandemi dan juga daring ya, belajar daring. Begini kawan-kawan sekalian, ini bisa dicoba dilakukan di rumah masing-masing pada diri masing-masing ya. Sebab pada intinya tiap orang itu sebetulnya sangat bisa untuk membantu dirinya sendiri. Oke, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah menenangkan pikiran kita. Jadi kawan-kawan, beberapa temuan siswa bisa mengalami kemalasan, stuck gitu ya, tidak mood untuk belajar. Salah satunya adalah karena pikiran. Dia mempersepsi bahwa belajar dari banyak tugas, mekanisme yang agak rumit, yang bahkan juga bagi sebagian orang nggak ada kuota atau kendala-kendala teknis lain juga bisa bikin orang itu nggak mood, nggak mau untuk belajar, menyerah dengan keadaan. Nah, sebetulnya belajar daring itu tidak seberat yang dipikirkan, karena awalnya belajar daring itu sebetulnya santai dan mudah, sebab bisa dikerjakan dimanapun berada, yang penting terhubung dengan koneksi internet. Nah, ketika ada kendala, kita tinggal berpikir tenang. Jadi poin pertamanya, kita mesti tenang dan berpikir jernih bagaimana kita menemukan solusi atas kendala yang kita hadapi. Misal saat kendalanya di gadget, kendalanya di koneksi internet, ya kita kan bisa komunikasi dengan wali kelas, dengan pihak sekolah, biar nanti mereka membantu memfasilitasi belajar daring ya, belajar online itu di sekolah. Jadi belajar daring tapi kita datang ke sekolah tidak masalah. Yang jelas kita bisa menikmati proses belajar daring itu dan kita bisa mengikutinya. Yang kedua ini untuk mengatasi rasa malas belajar daring. Ini disebabkan karena memang kalau tadi awal-awalnya ada kendala teknis. Nah, yang kedua, kata-kata temuannya itu adalah terlalu banyak tugas. Ada banyak tugas yang numpuk, yang pada akhirnya burnout, bikin siswa itu mengalami kejenuhan, mengalami stuck untuk belajar secara daring. Akhirnya apa? Pelampiasannya kan ke main. Ada yang main secara offline, ada yang online gitu ya. Dan rata-rata menggunakan gadget untuk main hari ini. Mulai dari bermain game, ada juga yang ngabisin waktu atau refreshingnya dengan berseluncur di media sosial. Ada juga yang YouTubean atau nonton atau streaming film-film Korea dan yang lainnya. Nah, untuk masalah yang kedua ini, kalau disebabkan kemalasan belajar daring itu karena demikian, karena ada faktor kejenuhan, burnout gitu ya, terlalu banyak tugas yang diterima, maka yang kedua adalah kita perlu memanage waktu kita. Kita perlu strategi memanage waktu. Nah, kawan-kawan, ini sangat berkaitan erat dengan motivasi kita untuk mengerjakan tugas. Dan ini berkaitan erat juga dengan kemampuan kita dalam membuat strategi gimana caranya tugas banyak, kemudian secara bertahap bisa diselesaikan satu-satu dan pada akhirnya selesai. Salah satu cara yang paling bagus yang direkomendasikan adalah
kita memparsialkan, jadi mengkotak-kotak. Jadi sekian banyak tugas, misalkan hari ini ada 5 tugas, ada 5 mata pelajaran yang semuanya tugas. Nah, teman-teman mulai dari siang, sore sampai isya itu spare waktunya, dijadwalkan waktunya untuk dikerjakan. Nah, nanti saya jelasin. Nah, ketika biar kita mudah untuk menggarap satu-satu kerjaan itu, maka ada satu hal penting yang mesti kita lakukan. Apa itu? Kita mesti menurunkan standar. Jadi kawan-kawan yang sering kita rasakan ketika terlalu banyak tugas, kemudian akhirnya kita berat ya, di pikiran kita ngerasa berat, rasa kayaknya susah untuk dilakuin satu-satu, bahkan pada akhirnya nggak dikerjain gitu, nggak tuntas. Ya ini nggak tuntas, tugas yang itu nggak tuntas. Maka biar tuntas satu-satu, kita sudah menjadwalkan waktu dan kita mulai menggarap kerjaan atau tugas tersebut, maka turunkan standar idealnya. Yang biasanya kita bisa mengerjakan tugas ini dengan sempurna, dengan maksimal, ya kita kerjakan dulu dengan semampu kita. Yang semampu kita, yang penting progres dulu, yang penting dikerjakan dulu, yang penting dicoba dulu. Baru deh, kalau misalkan masih ada waktu, baru kita bisa sempurnakan tugas kita. Yang jelas, ini adalah salah satu cara kita menjaga ritme semangat yang ada dalam diri kita, biar tugas kita, tugas sekolah, tugas kampus itu selesai semuanya, dan kita pada akhirnya nggak kerasa bisa mengatasi rasa malas ketika belajar secara daring. Oke kawan-kawan, demikian tipsnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.